Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di market review untuk perdagangan tanggal 19 November 2020. Ya, saking saya tiap hari bikin market review sampai lupa tanggal. Oke, hari ini luar biasa ya, kembali market ya predictable ya, sesuai dengan video saya kemarin. Jadi kemarin saya sudah ulas bahwa hari ini IHSG biasanya kalau dengan kata-kata ready, set, go itu untuk aba-aba lari ya, running. Dan harapan saya IHSG ke depan semakin confirm ya. Walaupun sebenarnya jujur di hati kecil saya berharap koreksi. Berharap koreksi. Kenapa? Karena runningnya terlalu cepat dan highest hari ini ada di 5598 ya. Jadi IHSG hari ini tuh 5598 paling tingginya ya. Ini saya kasih lihat chartnya. Nah, ini dia. Bisa itu 98,329 itu wah, selisihnya sama garis 5.600 saya cuma 0, cuma 2 poin. Ya, cuma 2 poin. 2 poin nggak sampai. 1,671. Wah, nyaris 2 poin ya. Luar biasa banget nggak sih? Ini bahkan kalau kita zoom itu nempel candlenya sama garis. High-nya nempel. Ya, ini indeks loh Bapak Ibu. Indeks yang mana adalah chart ini terbentuk, garis ini terbentuk dari kumpulan 600 sekian saham. Hampir 700, 690-an saham. Kebayang nggak sih untuk membentuk satu candle ini transaksi total 690-an dan IHSG persis bertengger di angka 5.600 yang mana adalah target saya. Kenapa nggak 5.500 gitu? Kenapa nggak 5.700? Maksudnya target saya, atau kalau nggak, kenapa IHSG berhentinya kenapa nggak di 5.570 atau 5.509 atau 5.625? Kenapa nggak gitu? Kenapa 5.598? Nah, kalau saya bukan dukun ya Bapak Ibu, saya bukan dukun, saya masih manusia biasa. Dan bagaimana saya bisa ambil resisten 5.400 dan 5.600 ini? Karena data statistik, sesimpel itu. Saya itu hari-hari saya cukup melelahkan ya, jadi saya bukan orang yang longgar, yang bisa analisa berjam-jam di depan chart, nggak bisa. Saya bukan tipikal, kesibukan saya cukup banyak ya. Jadi saya buka chart hanya ketika saya butuh lihat chart ya. Dan sebelum bikin market review ini, saya buka chart dulu setengah jam gitu, saya lihat mana yang oke, mana yang enggak, lalu saya bikin dan saya langsung tarik garis gitu. Cepet, jadi analisanya bukan analisa berjam-jam. Ada yang bilang, Pak Erwin, apakah Bapak menggunakan analisa yang seperti apa contohnya? Fibonacci atau Elliott Wave dikombinasikan? Enggak, saya cuma pakai rumusnya saya yang sudah saya coding ya, saya algoritma intelijen ini. Jadilah wala seperti ini. Persis nyampainya. Ya, itulah algoritma intelijen. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih ragu-ragu, maksudnya atau kalau enggak setidaknya mengalami kesulitan melakukan analisa, cobalah menggunakan kuantitatif ini, algoritma intelijen ini, yang mana targetnya pun kita sudah tahu, stop loss-nya juga kita sudah tahu, semua terukur
Ya, semua terukur. Jadi saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di grup VIP Winner Stocks Indonesia ya dengan harganya yang sangat-sangat affordable sekali. Bahkan kalau saya nggak bisa ya nggak bukan mengiming-imingi tapi bukan menjanjikan juga. Tapi beberapa teman kita yang baru bergabung belum ada 1 bulan semua sudah balik modal. Karena apa? Marketnya bagus sekali. Jadi mumpung bukan winner stocknya, tapi marketnya lagi bagus dan ditambah dengan tools trading system kita yang bagus, sehingga menjadi satu sinergi yang pas, yang keren sekali. Ya, itu dari saya. Sebelum saya mulai, dan sebelum Bapak Ibu join VIP juga, subscribe dulu dong channel YouTube kita. Jangan-jangan Bapak belum subscribe nih channel YouTube kita. Subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi ketika saya upload video-video baru dan yang mana setiap hari saya upload, Bapak Ibu dapat market review. Dan saya lagi bangun suatu sistem, nanti akan jadi sinergi yang baik ya. Saya mungkin akan launch di 2021 dan video-video saya kalau Bapak Ibu nggak subscribe sekarang, Bapak Ibu tidak bisa dapat nonton. Karena nanti hanya untuk VIP member saja yang bisa nonton market review saya. Jadi segera saja dan kalau perlu langsung join VIP. Oke, kita mulai dari mana? Sektoral ya. Sebelum bahas sektoral, kira-kira IHSG kalau sudah kena resisten gini gimana? Nah, biasanya koreksi dulu biasanya. Kita lihat besok nih. Apalagi modelnya kayak gitu ya. Saya kurang tahu karena dia udah 5 hari ya, 5 hari berturut-turut walaupun yang tengah itu ada merahnya ya, yang ini candle merah nih. Nah, ini ada merahnya. Tapi pada dasarnya trennya naik. Jadi saya kok lihat potensial koreksi ya. Kalau nggak besok, minggu depan itu potensial koreksi dulu. Dan saya jujur saya berharap koreksi dulu lah. Koreksi dulu sehingga dia punya momentum untuk ngegas lagi ke tarik napas ke 6.000. Ini saya berharap kita ini kan maraton ya, jadi bukan lari sprint yang setelah 6.000 langsung ambiar bres gitu. Saya nggak mau. Kalau bisa sih dia bertahap naik dan baik naik pergerakannya. Jadi kalau bisa koreksi dulu. Hari ini IHSG walaupun gitu net buy, masih net buy 329,4 bio. Please koreksi. Walaupun kalau saya lihat ini ya memang sudah kena resisten sih, siap-siap jual. Dan areal serok saya di selendang ini. Ya, kalau lihat sektoral, coba kita cek sektoral. Wah, agri mantul ya. Pantesan, keren. Dan lihat, kembali dia trading system kita menunjukkan suatu indikator yang pas ya. Mantul persis di selendang kita. Wow banget kan? Ini selendang jadi support yang baik ya. Dan saya lihat agri oke. Dan kemarin saya sudah bilang juga kan, kemarin saya sudah katakan bahwa agri sebenarnya nonton lah video saya yang kemarin nonton. Bahwa di menjelang akhir tahun ini potensial karena cuaca buruk dan lain sebagainya. Jadi harga komoditi harusnya naik ya. Kemudian mining. Sama, mining masuk kategori komoditi ya. Yang mana aktivitas pertambangan itu kalau cuaca buruk pasti akan dikurangin ya. Jadi ya inilah harganya mulai terkerek naik dan batu bara mulai terkerek naik. Walaupun kemarin saya sempat khawatir kapan batu bara naiknya dan mulai menunjukkan powerfulnya ya. Hari ini tren batu bara pada naik semua. Kemudian basic industry masih wait and see, bikin galau ya. Terus kemudian miscellaneous industry, wah ini juga sama ya. Ya koreksi dulu. Setelah beberapa nyaris 1 bulan ya rally ya, 1 bulan lebih bahkan.
Dari Oktober, nih, Oktober sampai pertengahan November ya, tanggal 11-an dia baru mulai koreksi. Berarti hampir 1,5 bulan dia naik. Kemudian habis miscellaneous industry, finance. Wah, finance hari ini keren ya. Di pagi Bapak Ibu, teman-teman kita juga udah serok ya, finance tadi pagi. Dan finance ada infrastructure, juga lumayan oke. Terus consumer juga cakep ya. Ini hari ini bagus-bagus semua nih. Properti. Gila, properti keren banget. Hari ini properti keren banget. ASRI, APLN, nyaris arah semua ya. Ada sentimennya belum oke. Apa maksudnya realnya belum oke. Orang baru sentimen positif aja ya. Karena window dressing early atau karena optimisme market terhadap vaksin yang akan semakin dekat dengan jadwal rilisnya. Trade trade belum oke, tapi candlenya menarik ya. Kita cermati untuk besok. Ya, itu dari sektoral. Jadi keren, hari ini keren dan memang kompositnya keren, candlenya momentumnya bagus ya, biru tua, keren semua. Jadi saya lihat potensial untuk bergerak positif masih cukup besar besok. Kita tunggu saja. Resistennya apa, bisa terhalangi apa enggak. Lalu kemudian, oh ya, hari ini BI menurunkan suku bunganya di level 3,75. Mungkin itu kali ya, jadi gini, properti jadi naik, karena kalau suku bunga turun, otomatis harusnya KPR juga turun. Bunga KPR maksud saya. Kemudian bunga kredit kerja juga turun. Ya, rekening koran, apapun itu, investasi yang kita investor, para pelaku usaha melakukan pinjaman ke bank, bunganya juga turun. Terus apa lagi? Pokoknya segala sesuatu lah yang berhubungan dengan perbankan, bunga kredit, ya itu turun. Permasalahannya adalah bagaimana dengan deposito? Of course deposito turun. Jadi pemerintah memaksa para pelaku usaha untuk muter uang. Jadi uangnya daripada ditaruh di bank dengan bunga yang semakin kecil, ya dikeluarkan untuk usaha gitu. Jadi ekonomi harus berjalan, harus rolling. Itu harapan pemerintah. Dan kalau buat saya, salah satunya adalah si positifnya instrumen investasi orang nggak berpikir ke deposito lagi. Karena apa? Bunganya turun, semakin kecil kan. Jadi investasi yang paling baik sekarang kemana? Ya ke saham. Saham. Ada beberapa teman saya yang dalam 1 bulan kemarin terakhir tuh total uang dia, investasinya dia, bertumbuh di atas 50%. Nyaris 68,9%. Keren banget kan? Ada lagi teman saya yang konservatif, katanya sampai dari November ini ya, dari awal November sampai sekarang ini, portofolionya bertumbuh 8% 1 bulan. Konservatif sekali, ini konservatif banget. 8% dalam waktu 19 hari. Keren nggak? Keren, saya bilang keren. Deposito turun loh, 3,75 loh. Nanti kalau buka deposito baru lagi belum tentu dapat segitu. Itu 1 tahun loh. Ini dalam waktu 19 hari 8%. Jadi sekarang saatnya kalau Bapak Ibu mau join winner stocks tuh momennya itu sekarang gitu loh. Belajar ya, belajar sekarang. Ketika market lagi bagus, ketika kita bisa belajar. Jadi uang sekolahnya itu nggak mahal, segera dibalikin dari market. Jadi hitung-hitung kayak dapat ya uang untungnya untuk bayar belajar gitu loh. Keren kan? Di mana lagi dapat bisa begitu? Orang di mana-mana namanya sekolah itu bayarnya mahal loh. Kapan lagi? Ya. Oke, sekarang saya akan ulas 5 saham yang akan Bapak Ibu untuk besok ya. Salah satu BTPS. Kenapa saya bilang BTPS? Karena BTPS ini saya melihat dia potensial untuk rebound. Tapi harus
mantul daerah support dulu. Jadi saya tunggu di support. Kalau saya kasih rekomendasi yang hari ini tuh pada terbang semua, resiko untuk beli di pucuk, Bapak Ibu. Karena kan saya tadi sudah bilang, saya berharap IHSG koreksi. Dari tadi doa saya IHSG koreksi. Masa saya hari ini kasih rekomendasi yang saham lagi terbang? Nanti kalau besok koreksi berarti Bapak Ibu belinya di pucuk gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi kita saat ini adalah wait and see. Belinya itu di support ya. Wah Pak, ketinggalan dong. Gimana dong? Ya pilihannya adalah kita playing defense. Ketika orang lain serakah, kita harus takut sebenarnya gitu ya. Itu rule-nya si Engkong Warren Buffett. Jadi ketika orang lain serakah, kita harus takut. Dan ketika orang lain takut, kita serakah. Nah, kita nunggu orang lain jadi takut gitu. Baru kita serakah. Sekarang orang lain lagi serakah, ya kita takut gitu. Jangan buru-buru masuk. Tadi ada yang tanya sama teman saya, kok kamu santai banget sih? Kebetulan saya tadi meeting full seharian. Saya nggak pegang market sama sekali. Kenapa nggak trading? Dia tanya gitu teman saya. Saya bilang, ngapain trading? Semua sudah naik, kita udah posisi untung. Ini lagi posisi untung. Yang sudah ada saya maintain. Saya tidak nambah porsi baru lagi. Jadi, karena apa? Euforia ya itu. Kita takut ketika orang lain greedy. Ya, itu. Quote hari ini, silakan dicatat. Kemudian, Tekim. Wah, Tekim pun sama. Saya pilih tunggu aja. Jadi saya sekarang lagi cari saham-saham yang koreksi. Saya tinggal tunggu kapan seroknya. Ya. Kemudian Sepin. Enak banget ini. Enak banget. Tungguin aja ya, tungguin dia mantul. Terus kemudian BWPT. Kalau BWPT lagi naik sih. Tapi naiknya baru dikit. Nah, baru dikit. Karena Agri kan juga baru mantul, ya kan? Satu lagi, coba kita cek ALI. Nah, ini. Jadi, yang kayak gini-gini buat saya lebih menarik daripada yang lagi terbang. Karena yang lagi terbang sudah tinggi-tinggi semua. Apalagi yang properti, jangan suruh saya tanya, Pak, Asri bagaimana Pak? Boleh masuk Asri nggak? Oh, no, 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 no. Jangan. APLN bagaimana Pak? No, 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 no. Jangan. Saya nggak recommended itu semua. Oke, itu dari saya. Sudah tidak terasa, udah 17 menit. Senang sekali bisa berjumpa dan berbagi bersama Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya ajak untuk subscribe channel YouTube saya. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat, bantu kami dengan share, ya, sebarluaskan link channel ini, video ini sebarluaskan sehingga semakin banyak orang bisa dapat manfaatnya. Sekian dari saya, Erwin Supandi dari Winner Stock Indonesia. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Gunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak, social distancing. Oh ya, saya mau kabarin tanggal 12 saya akan live ya, di YouTube tanggal 12. Nantikan ya. Jam berapa? Saya antara jam 1 sampai jam 2. Pikir saya mulai dari jam 1. Nanti saya coba lihat ya, preparation-nya bagaimana. Nanti saya akan kasih brosurnya, saya akan posting di Instagram saya. Instagram saya juga, Instagram Winner Stocks juga di-follow ya. Saya akan mencoba menggunakan platform Instagram sebagai salah satu kanal promosi kita. Jangan lupa Instagram Erwin Supandi, silakan follow Erwin Supandi atau Winner Stocks ID, silakan dicari aja. Jadi saya akan kasih pengumumannya, jangan lewatkan ya untuk nonton acara live kita. Live loh itu, live ya, bukan recording kayak ini. Oke, sampai jumpa semuanya. God bless.